Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video simulasi pembelajaran menggunakan materi kimia, terkhususnya materi konfigurasi elektron dan diagram orbital menggunakan model pembelajaran Discover Learning. Tentu teman-teman udah nggak asing lagi nggak sih mendengar model pembelajaran Discover Learning? Nah, untuk pembahasan lebih detailnya, teman-teman dapat melihat video berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya, semoga dalam keadaan sehat ya. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, ini semua udah pada bergabung ke Zoom kita kan? Udah masuk Sudah, semua Bu. kan? Sudah, Bu. Jadi yang udah pada masuk udah siap untuk belajar hari ini ya, harus siap. Nah, mungkin lebih baik sebelum memulai pembelajaran kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat nanti berkah. Baik, kita ucapkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teori mekanika kuantum. Kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita bakalan belajar apa? Saya, Bu, setahu saya kita hari ini belajar tentang konfigurasi elektron dan tabel gitu, Bu. Kalau tidak salah. Diagram, Bu. Iya. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai konfigurasi elektron dan diagram orbital serta hubungannya dengan letak unsur dalam tabel periodik. Nah, anak-anak Ibu pasti pernah nonton pertandingan sepak bola kan? Nah, di dalam sepak bola itu biasanya ada formasinya. Ada formasi 4-4-3, yang 4 di depan, 4 di tengah, 3 di belakang gitu. Terus ada 4-2-1. Atau mungkin ada 3-4-3. Nah, formasi itu biasanya sama dengan atom. Oh, ya, Bu. Ya, Bu, ya, Bu. Kemarin juga Ibu udah jelaskan bahwa tahu kan sudah tergambar bentuk atomnya seperti apa. Kemarin Ibu juga sudah jelaskan kalau dalam atom atau dalam elektron itu mempunyai lintasan, ya kan? Nah, elektron mempunyai lintasan berarti dia mempunyai formasi sama seperti sepak bola tadi. Jadi formasi di dalam elektron itu sendiri yang kita sebut sebagai konfigurasi elektron. Itu untuk pengantar awal. Jadi kenapa harus kita pelajari konfigurasi elektron ini? Nah, ini nantinya kita lebih gampang untuk mengetahui atau mencari letak unsur dalam suatu tabel periodik. Terus kita juga dapat mengetahui sifat. Sebelumnya kita sudah mempelajari teori mekanika kuantum kan? Coba salah satu dari kalian sebutkan jenis-jenis dari bilangan kuantum itu sendiri. Saya, Bu. Oke, silakan. Iya, boleh.
bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan bilangan kuantum spin. Terus ya, ada bilangan kuantum azimut, terus ada bilangan kuantum utama, magnetik, dan spin. Lalu selanjutnya, orbital apa saja yang anak ibu ketahui nih? Apa elektron? Ada, Bu. Ya, boleh. Orbital S, P, D, dan F. Betul sekali ya. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, akan memberikan sedikit materi melalui PowerPoint. Oh, Karina bisa bantu Ibu untuk nge-share materi kita hari ini. Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Bisa di-share ya. Nah, boleh ke slide selanjutnya. Jadi pelajaran kita itu konfigurasi elektron dan diagram orbital. Slide selanjutnya. Konfigurasi elektron kita sebut juga sebagai struktur elektronik atau elektronik, struktur elektron-elektron yang memiliki atom. Konfigurasi ini berdasarkan tingkat energi yang dimiliki oleh elektron. Selanjutnya, Ibu makan ya? Karina mungkin boleh untuk slide selanjutnya. Nah, dalam konfigurasi elektron dan diagram orbital ini ada aturan Hahn. Nah, aturan Hahn itu pengisian elektron ke dalam orbital-orbital yang tingkat energinya sama. Misalnya 3 orbital P atau kelima orbital D. Itu. Oleh karena itu, elektron tidak berpasangan sebelum semua orbitalnya dihuni atau diisi gitu. Elektron-elektron yang menghuni orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama, misalnya ada orbital ini misalkan PZ, PX, atau PY. Jadi energi yang paling rendah dicapai jika elektron searah. Itu ada contoh pengisian elektron ya, itu ada unsur S dengan nomor masanya 32, terus nomor atomnya 16. Lalu ada unsur-unsur yang lain, jadi pengisiannya anak ibu bisa lihat seperti yang digambar. Oke, selanjutnya. Lalu ada prinsip larangan Pauli. Jadi dalam Pauli ini, elektron tidak boleh memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi jika elektron memiliki ketiga bilangan kuantum, misalnya ini N, L, M, sama, maka elektron tersebut tidak boleh berada dalam orbital yang sama pada waktu yang bersamaan. Akibatnya, setiap orbital hanya dapat dihuni maksimum 2 elektron dan arah spinnya harus berlawanan. Nah, itu materi kita hari ini. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke. Ya, Ibu jabarkan ya, silakan.
Saya Bu Jenny. Bu, Ya, boleh mengapa Jenny, silakan. orbital tersebut pada tingkat berbeda? Ibu ulangi jadi pertanyaannya, kenapa orbital-orbital tersebut pada tingkat energi bisa berbeda-beda? Nah, jadi setiap elektron tentunya mempunyai atau mengalami konfigurasi elektron yang pastinya akan mengisi subkulit dari yang terendah dahulu sebelum mengisi yang tertinggi. Nah, jadi karena itulah tingkat energinya berbeda-beda. Gimana, paham? Jenny? Terima kasih, Bu. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Iya, boleh. Silakan. Bu, bagaimana jika hubungan tingkat energi orbital dengan konfigurasi elektron, Bu? Hubungan tingkat energi orbital dengan konfigurasi elektronnya, Bu. Hubungannya itu bagaimana ya, Bu? Ya. Nah, jadi kan tadi ada tingkat energi ya yang mengisi dari yang terendah sebelum mengisi yang tertinggi dengan konfigurasi elektron. Itu hubungannya supaya konfigurasi elektron itu sendiri dapat stabil. Seperti itu. Nah, jadi dari kedua pertanyaan ini dapat Ibu simpulkan bahwa konfigurasi elektron itu sendiri adalah susunan elektron yang berdasarkan pada jumlah orbitalnya. Nah, sekarang Ibu yang bertanya, dari materi yang udah Ibu jelaskan tadi, ada yang mau menjabarkan tidak apa itu aturan Aubach, kaidahan, dan juga larangan Pauli? Saya, Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Gimana? Saya, Bu. Dan Ya. Silakan ya. Ruby Jenny. Ya, boleh Jenny. Prinsip Aufbau pada elektron akan mendekati kulit elektron dengan energi yang lebih rendah menuju energi yang lebih tinggi. Kaidah penggandaan maksimum Hund atau secara sederhana disebut sebagai kaidah Hund atau aturan Hund. Hund. Itu bacanya Hund kan, Bu? Hund. Ya, betul. Itu adalah suatu kaidah yang berdasarkan pada spektrum atom yang digunakan untuk menentukan badan dasar suatu atom atau molekul dengan satu atau lebih elektron terbuka. Dan asas larangan Pauli itu adalah prinsip mekanika kuantum fisikawan Austria Pauli pada tahun 1926 dalam bentuk yang paling sederhana untuk elektron pada atom tunggal. Aturan ini menyatakan bahwa tidak ada dua elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Segitu aja, Bu, dari saya. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Jenny ya. Ternyata anak Ibu pintar-pintar semua. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih. Ada yang tahu nggak konfigurasi elektron dari unsur Fe dan Fe2+? Ya, Bu. Ya, boleh, silakan. Saya Karina, Bu. Jadi konfigurasi Fe itu kan sama dengan itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2, 3d4 gitu, Bu. Jadi elektron valensinya itu ada 4. Sedangkan Fe2+ itu konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dan 4s, Bu. Benar sekali.
ternyata anak murid ibu pintar-pintar semua ya. Kita beri upload. Nah, tidak terasa nih waktu kita sudah mau habis. Sebelumnya ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Bu, atau Jenny. Jenny, Ruby, Ya. Jenny. Boleh ya? Silakan. Konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron berdasarkan jumlah orbital. Prinsip Auer itu menyatakan bahwa pada kondisi dasar elektron akan menempati kulit elektron dengan energi yang lebih rendah ke menuju energi yang lebih tinggi. Kaidah pengadaan maksimum Kuhn atau aturan Kuhn itu adalah suatu kaidah yang berdasarkan pada spektrum atom yang digunakan untuk memperkirakan keadaan dasar suatu atom atau molekul dengan satu atau lebih kelopak elektron terbuka. Dan asas serangan Pauli itu adalah prinsip mekanika kuantum yang dirumuskan oleh fisikawan Austria Wolfgang Pauli pada tahun 1945 dalam bentuk yang paling sederhana untuk elektron pada atom tunggal. Aturan ini menyatakan bahwa tidak ada dua elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Jadi tidak ada dua elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama, Bu. Ya, bagus sekali. Jenny dan Ibu mau berterima kasih atas kesimpulannya. Nah, untuk pertemuan hari ini sekian ya. Untuk minggu depan kita akan masuk dengan materi mengenai hubungan konfigurasi elektron dengan penentuan letak unsur dalam tabel periodik. Jadi Ibu mohon nanti anak-anak mempelajari materi terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran berikutnya. Baik. Nanti Ibu akan kirimkan latihan, dikerjakan dari latihan 1 ke latihan 2 nantinya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, untuk menutup perjumpaan kita pada kali ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, itu tadi video simulasi pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning berbasis daring. Karena kebanyakan sekarang proses pembelajaran itu diubah ke online. Sebelum menutup video, saya secara pribadi memohon maaf apabila ada kekurangan materi, kesalahan kata kami dalam video, atau salah ucap dalam penyebutan nama. Saya berterima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.